Shalom sahabat Scriptura. Hari ini kita akan menyelami kitab suci yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Pada bagian ini mengajarkan kita mengenai perihal yang penting ketika Tuhan berbicara kepada Musa. Kita akan melihat secara sederhana dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, dengan memperhatikan 3 kata kunci. Dari situ kita akan masuk ke refleksi yang tetap setia pada teks kitab suci itu sendiri. Kata kunci yang pertama yaitu ra'ah, yang artinya melihat. Di dalam ayat yang ke-7, Tuhan berkata, "Aku telah melihat kesengsaraan umatku di Mesir." Dari kata Ibrani yaitu ra'ah, bukan sekedar melihat lewat mata. Kata ini dipakai untuk melihat dengan perhatian dan keterlibatan. Melihat sampai memahami apa yang sedang terjadi. Pada teks ini tidak berkata Tuhan baru tahu sekarang. Namun pada bagian ini menekankan bahwa kesadaran aktif Tuhan terhadap kondisi umatnya. Penderitaan itu tidak luput dari pandangannya. Dan kita akan masuk ke dalam kata kunci yang kedua, yaitu syama, yang artinya mendengar. Masih dalam konteks isi dari ayat yang ke-7, Tuhan berkata bahwa Dia mendengar teriakan umatnya. Syama dalam bahasa Ibrani sering memiliki makna lebih dari sekedar menangkap suatu suara. Kata ini mengandung unsur respons, mendengar yang menggerakkan tindakan. Teriakan umat bukan suara kosong. Dalam teks ini, syama menunjukkan bahwa seruan itu sampai dan diperhatikan oleh Tuhan. Dan kita akan masuk ke dalam kata kunci yang ketiga, yaitu ehyeh imak. Aku akan menyertai engkau, itu artinya. Nah, di ayat yang ke-12, Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan menyertai engkau." Kata ehyeh berasal dari kata kerja ada atau menjadi. Ini bukan janji yang pasif, namun ini adalah pernyataan kehadiran yang aktif dan berkelanjutan. Dalam teks Ibrani yang berbicara adalah Adonai itu sendiri. Namun dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya Tuhan. Penekanannya bukan pada kemampuan Musa, tetapi pada kehadiran Tuhan itu sendiri. Jika kita membaca kitab suci di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-12 secara utuh, alurnya sangat jelas. Tuhan melihat penderitaan umat, Tuhan mendengar teriakan mereka, dan Tuhan turun tangan dengan cara mengutus Musa. Namun sebelum Musa melakukan apapun, Tuhan lebih dulu menegaskan satu hal penting. Aku akan menyertai engkau. Teks ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan tidak muncul setelah tugas selesai, tetapi justru mendahului tugas itu sendiri. Musa tidak diminta percaya pada dirinya sendiri, melainkan pada kehadiran Tuhan yang berjalan bersamanya. Melihat, mendengar, dan menyertai adalah satu rangkaian yang utuh. Tuhan tidak hanya peka terhadap penderitaan umatnya, tetapi juga setia hadir dalam proses pembebasan itu sendiri. Kiranya melalui teks ini kita dapat belajar kembali bahwa di dalam kisah ini pusatnya bukan Musa, melainkan Tuhan yang aktif, peduli, dan hadir bersama umatnya. Terima kasih sudah belajar bersama dengan menyimak seri Renungan Scriptura. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya.